Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, tolong Andi, tolong persiapkan teman-temannya untuk berdoa ya. Ya, berdoa selesai. Eh, Bapak absen dulu sebentar ya. Ya, ya Andi ada ya tadi Andi. Lalu Anto, ya. Bagas, Bagas ada. Terus dia ada, Nur, ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang izin, nggak ada yang apa. Eh, Kalian semua anak-anak Bapak yang hebat ya, anak-anak yang rajin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Semuanya kalian tolong jaga diri kalian sendiri ya, di luar sedang cuacanya sedang tidak baik ya, sedang tidak baik, lagi sering hujan, panas gitu. Tolong kalian bertanggung jawab pada diri kalian sendiri, pada badan kalian sendiri. Kan kalau yang sakit itu kan gak enak ya, pasti gak enak. Tapi walaupun kalian semua sehat ya, tapi pas tadi Bapak absen kayaknya kalian kurang semangat ya. Ya, jadi kita harus membakar dulu semangat kita sebelum memulai pembelajaran. Oke, di sini Bapak kalian tuh berdiri dulu, berdiri, yuk berdiri semuanya. Good, ya. Nah, Bapak ingin kita nyanyi bareng-bareng, tapi nggak cuma nyanyi nih, nggak cuma mulutnya doang yang gerak, tapi Bapak juga mau kalian bergerak tubuhnya juga, ya, biar semangat, biar rileks, biar masuk semua pelajaran yang hari ini kita pelajari. Oke, ya. Nah, di sini nyanyiannya gampang kok, ya. Nyanyiannya gampang, cuma eh, naik-naik ke puncak gunung. Nah, tapi Bapak kasih tahu dulu nih gerakannya, ya, biar kalian bisa ngikutin nanti, biar nggak bingung. Oke? Nah, gerakannya itu seperti ini. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Ya gampang lah. Yuk, ah di sini Bapak minta tolong sama Andi ya sebagai ketua kelas untuk nemenin Bapak di sini nih kita praktek bareng teman-temannya. Oke? Nah, nanti kamu tolong bantu Bapak cari temennya ya yang nggak semangat, yang males-malesan, yang ogah-ogahan ya. Nanti kita kasih hukuman. Oke? Oke. Satu, dua, tiga. Nah, alhamdulillah semuanya sudah aktif, semuanya sudah gerak, semuanya sudah semangat. Bapak lihat ya di sini ya. Alhamdulillah nggak ada yang kena hukuman. Good job kalian. Tepuk tangan untuk kalian sendiri. Ya, oke. Yuk bisa boleh duduk dulu. Nah, kita pada hari ini kita akan belajar tentang di sini tempat tinggalku. Oke, di sini tempat tinggalku. Nah, kita itu sebagai eh, manusia pasti punya tempat tinggal, ya kan? Tempat hidup. Ya. Nah, kita harus mengenali daerah tempat kita tuh gimana sih, orang-orangnya, lingkungannya, terus jalannya seperti apa ya. Jadi kayak kita tuh nggak boleh acuh gitu, nggak boleh acuh terhadap lingkungan atau sekitar kita, karena kita bagaimanapun kita itu sebagai makhluk sosial. Nah, good, good, good. Nah, karena itu kita harus mengetahui nih, harus belajar ya tentang daerah tempat tinggal kita gitu gimana. Oke? Nah, di sini pada bab ini eh, tujuan pembelajarannya adalah kalian itu mampu mengetahui lingkungan sekitar kalian, lalu kalian juga mampu mengetahui bentang alam yang ada di daerah kalian, ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan pekerjaan, ya, pekerjaan, lalu ada kondisi situasi di masyarakat seperti apa, ya. Nah, lalu kalian juga bisa menjelaskan, mempresentasikan apa aja yang kalian tadi yang soal bentang alam ya, soal uh,
lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian tuh bisa mempresentasikan. Oke, ya sampai sini paham? Paham, good. Indonesia itu, ya, Indonesia itu terkenal atau kita kenal sebagai negara yang memiliki berbagai keanekaragaman, entah keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati, keanekaragaman alam. Nah, semuanya itu ada di Indonesia nih, anak-anakku sekalian ya. Jadi kita itu bisa dibilang tinggal di surga dunia gitu ya. Kita memiliki gunung, kita memiliki sungai, kita memiliki uh, berbagai flora dan fauna yang belum tentu di daerah atau negara lain itu memiliki juga gitu ya. Nah, kaitannya di sini dengan tempat tinggal, nah, kita akan belajar nih tentang uh, bentang alam. Bentang alam itu kondisi alam atau uh, tempat gitu ya, di mana berbagai macam seperti gunung gitu ya, seperti sungai itu berada ya. Nah, lalu kita di sini kita itu tinggal di daerah tropis ya kan, di mana apa namanya cenderung hangat. Nah, ini kita juga tinggal di daerah di mana disebutnya sebagai cincin api ya. Cincin api itu jadi eh, negara kita ini memiliki berbagai macam gunung berapi aktif, ya, lempeng tektonik yang menyebabkan kita gempa bumi. Nah, itu tuh di Indonesia itu cukup banyak gitu yang seperti itu. Nah, ini membuat kita sebagai masyarakat, nah itu harus selalu waspada, ya, selalu waspada, selalu uh, tetap dalam pengawasan gitu ya. Apalagi kalian nih sebagai generasi-generasi muda. Nah, kalian itu harus menjaga diri kalian ya, menjaga eh, pikiran kalian, kalian harus berwawasan yang luas ya, jangan sampai eh, kita itu ditindas atau dipermainkan oleh negara lain karena Indonesia ini yang tadi Bapak sebutkan, Indonesia ini kaya sekali ya, kaya sekali. Nah, balik lagi ke tempat tinggal. Tempat tinggal kita ini tinggal di daerah mana sih? Ada yang bisa sebutkan? Good, kita itu tinggal di Jakarta. Apa namanya daerah ini? Nama daerah ini apa? Pademangan. Pademangan itu, ya, Pademangan itu termasuk perkampungan, perkampungan padat penduduk, ya, di mana kita ini tinggal berdamping-dampingan dengan tetangga kita, ya. Kita itu tidak seperti di komplek, ya, tidak seperti di komplek di mana antar rumah itu berjarak. Kita itu benar-benar dekat dengan tetangga kita. Ya, oleh karena itu kita harus bersosialisasi dengan lingkungan di tempat tinggal kita. Oke. Nah, di situ, nah, kalau misalkan kita bahas tentang bentang alam, di Jakarta ini ada nggak sih bentang alam? Ada nggak bentang alam yang kalian ketahui? Bentang alam tuh yang tadi maksudnya kan seperti sungai, laut, gunung, itu ada nggak? Oh ada, iya betul. Jakarta ini memiliki bentang alam, salah satunya sungai, ya sungai. Walaupun kita tahu sendiri sungainya ya, sungainya itu kotor karena ulah siapa sih? Ulah masyarakat itu sendiri yang buang sampah di sungai, buang limbah di sungai, sehingga airnya jadi keruh ya, jadi nggak bagus, gitu. Nggak bagus. Nah, Jakarta juga memiliki pantai, ya pantai di sisi utaranya. Jakarta Utara itu daerah pesisir, ya pesisir Jakarta Utara. Nah, di sini ada yang pernah main ke Ancol nggak? Main ke Ancol, iya. Nah, kalian pas main ke Ancol gimana sih kondisinya gitu? Good, berpasir. Apa? Lautnya coklat. Ah, iya, benar sekali. Yang tadi Bapak sebutkan, Bapak jelasnya bahwa eh, air sungai kita itu tercemar dan sungai itu mengalir kan, mengalir dari hulu menuju hilir, hilir bertemu muara. Nah, muara itu menuju ke laut. Nah,
Sekarang tahu kan kenapa air laut kita itu tidak jernih, khususnya di Jakarta ya, tidak jernih, tidak seperti di luar, nggak usah luar negeri deh, eh, luar daerah saja gitu. Kita geser ke misalkan Pangandaran. Kenapa lautnya berbeda? Karena itu tadi tercemar, ya, tercemar. Nah, kita itu ya sebagai generasi muda harus tahu ini. Jangan sampai saat kita tumbuh dewasa, hal ini terus berlanjut dan menjadi musibah bagi kita. Ya. Nah, bentang alam ini memberikan kondisi yang berbeda-beda nih. Berbeda-beda dalam hal apa? Dalam hal pekerjaan, dalam hal bersosial masyarakat. Ya, dalam pekerjaan apa sih yang berpengaruh? Kita ambil contoh di Jakarta. Jakarta ini ada apa? Laut, ya, laut. Nah, warga dari pesisir Jakarta Utara itu ada yang tahu sebagai apa namanya berprofesi sebagai apa atau memiliki pekerjaan apa? Good dia. Nah, warga pesisir Jakarta itu rata-rata memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Nelayan itu dia mencari ikan, ya, menggunakan perahu ke laut, ya, ke tengah laut untuk mencari ikan. Nah, ikan-ikan yang ada di pasar itu, ya, sebagian besar itu merupakan hasil penangkapan dari si nelayan-nelayan yang tinggal di pesisir itu, ya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, kita ambil contoh lagi. eh di Jakarta ini, ya, tidak banyak bentang alam yang tersedia karena cenderung sebagai perkotaan. Perkotaan ini maka didominasi pekerjaannya oleh apa? Orang kerja kantor, ya kan? Orang pemerintahan, ya, seperti itu kira-kira. Nah, jika kita bergeser nih ke daerah Bogor, ke daerah Puncak, daerah Cianjur, Sukabumi. Nah, itu tuh rata-rata itu berprofesi atau bekerja sebagai petani. Lalu dia apa namanya berkebun. Seperti itu ya. Nah, untuk sosialnya bagaimana? Ah, kita tidak bisa menggeneralisir ya anak-anak sekalian atau kita mencap gitu orang-orang ini, orang-orang A itu begini, A, orang-orang B itu B. Gitu. Kita tidak bisa. Nah, tapi tentu kondisi ini berpengaruh nih. Seperti contohnya, orang-orang yang tinggal di pesisir pantai itu cenderung dia memiliki sifat yang agak keras, ya, agak keras. Karena dia itu dituntut untuk bisa melawan kondisi alam, ya, kondisi alam, kondisi laut. Kalau di laut itu apa sih? Anginnya kencang, ya kan? Anginnya kencang, terus suara jadi kurang terdengar gitu kan. Kalau kita kan di ruangan ini kan kayak eh, lebih kedap gitu ya. Kita lebih mudah untuk berkomunikasi. Kalau di sana itu, di laut itu, orang-orang itu cenderung lebih keras dalam bersuara, ya, dalam bersuara. Dan mereka itu lebih keras dalam bergaul gitu. Dalam arti kayak lebih ringan tangan. Karena mereka sehari-hari kan uh, bekerja menggunakan fisik ya. Sekali lagi ini tidak tidak memberikan cap untuk orang tersebut seperti itu, tapi sebagian itu seperti itu ya. Nah, itu tadi ya uh, materi yang bisa Bapak sampaikan. Nah, kalian tolong berkelompok nih, tolong berkelompok. Kalian tulis ya, kalian tulis apa saja yang kalian tahu tentang bentang alam nih, ya, bentang alam. Terus pekerjaan-pekerjaannya juga yang dijalankan oleh orang di daerah itu, ya. Lalu nanti kalian presentasikan ke depan. Semuanya harus ngomong, harus aktif, harus berkontribusi, ya. Tidak boleh diam saja. Kalau ada yang diam saja, tolong kasih tahu Bapak. Oke? Good. Ya, kalian bisa berempat-berempat ya. Sebelah kalian dengan belakang kalian. Oke? Ya, silakan. Nah, Bapak rasa waktu diskusinya itu sudah cukup. Sekarang kalian bisa presentasi ke depan. Kalian jelaskan kepada teman-teman kalian apa yang kalian tulis. Oke? Nah, kalau sudah, alhamdulillah semuanya sudah
maju ya presentasi. Menarik nih, semuanya menjelaskan dengan baik ya, menjelaskan dengan rileks gitu ya, tidak menggunakan bahasa yang terlalu kaku. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ini Bapak ingin kalian itu bisa mentransfer atau menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian gitu. Jangan terpaku dengan membaca saja. Sesekali membaca tidak apa-apa, tapi lebih bagus kalau membaca sambil melepas bacaannya, kalian bisa menjelaskan. Seperti itu ya. Good, boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya dengan Bapak terlebih dahulu sebelum Bapak akan memberikan tugas proyek kepada kalian? Tidak ada? Oh, baik, ya. Nah, jika tidak ada, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian nih, tugas proyek dalam bentuk poster, ya, poster. Kalian boleh dibantu oleh orang tua kalian, boleh juga berkumpul gitu ya. Kalian ingin kerja kerja bareng gitu ya di rumah siapa, misalkan kalian janjian gitu, tidak apa-apa ya. Yang penting itu hasil karya kalian minggu depan dikumpulkan ya. Oke. Nah, jadi kalian itu membuat poster tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Bentang alam itu tadi laut, sungai, gunung, lembah, muara, ya. Itu kalian gambar lalu kalian di sebelahnya kasih tulisan. Tulisannya apa? Tulisannya itu menjelaskan tentang apa yang kalian gambar. Misalkan kalian sungai. Sungai itu adalah tempat mengalirnya air dari mata air seperti itu. Atau kalian gunakan bahasa kalian sendiri, kalian juga boleh mengambil dari internet ya. Nah, minggu depan kalian kumpulkan. Oke, tidak boleh ada yang di print, semuanya harus digambar dan ditulis tangan ya. Baik, itu tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih ya, terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga kita itu bisa mendapatkan manfaat nih dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, uh, mohon maaf bila ada Bapak ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong Andi, tolong persiapkan teman-temannya lagi untuk berdoa dan kita siap-siap pulang. Oke? Oke. Ya, selesai. Sampai jumpa besok ya dengan pelajaran yang lainnya. Dadah, anak-anakku.